Celine Dion, Diana Ross, sama Mariah Carey. Aku tuh nggak bisa diburu-buru gitu. Iya sih, jangan. Lain kali aku aja yang main games, oke? Iya kan, tadi jadi kelihatannya kayaknya aku pembawa acara yang nggak tahu apa-apa. Lagu Afgan, Knock Me Out. Yes. Pasir Putih. Bukan, pasir berbisik. Pasir Berbisik lagunya Afgan? Bukan. Wah lebih kacau loh Dito. Dito, ini kan kemarin Hari Pahlawan, Hari Pahlawan, bener teh. Kemarin kita sudah bicara tentang arti pahlawan atau siapa pahlawan dalam kehidupan kita. Aku jawab ibuku karena menurut saya dia memang banyak berjasa untuk hidup saya. Kamu juga jawab hidupmu gitu. Tapi sebetulnya makna pahlawan itu memangnya untuk dirimu apa? Makna pahlawan itu buat kita semakin spirit untuk berjuangnya di kemudian hari. Tujuan hidup kita lebih jelas, punya planning gitu. Oh iya, jadi pahlawan itu orang-orang yang memberikan kita inspirasi untuk terus berjuang. Betul. Sekarang ini kita bersyukur bahwa kita hidup sudah lumayan nyaman lah ya. Iya. Kalau tahun 45, tahun 65, sekitar tahun 40-an sampai 70-an itu kan banyak aku belum lahir. Oh, belum lahir. Come on. Aku lahirnya tahun enggak 45, 74. Oke, aku lahir tahun 74. Tapi maksudnya kalau dulu kan pahlawan tuh benar-benar yang berjuangnya dalam arti berjuang harus perang melawan musuh, harus melakukan ini itu sehingga kita bisa menikmati. Tapi bukan berarti sekarang juga nggak ada pahlawan-pahlawan gitu loh. Kita juga harus bisa melakukan hal-hal yang memberi inspirasi untuk banyak orang. Kita harus melakukan hal yang positif supaya kita juga bukannya pengen disebut pahlawan sih, tapi kita bisa membuat orang lain untuk memotivasi termotivasi untuk melakukan yang lebih baik lagi, ya kan? Ada foto ya, boleh kasih lihat fotonya? Ini anggapan orang tentang pahlawan ya. Kami sudah bertanya lewat Twitter. Sosok yang berbuat ikhlas untuk orang lain tanpa memikirkan imbalan. Itu pahlawan, betul banget. Mereka nggak usah mikirin untuk apapun, tapi mereka melakukan saja yang terbaik ya. Itu jasa pahlawan. Pahlawan adalah sosok orang memperjuangkan hidup dan matinya untuk orang banyak tanpa memikirkan keselamatan dirinya. Benar, sekali lagi tulus. Tulus. Ya. Seseorang yang rela berkorban untuk orang lain apapun itu. Simple ya, bener banget tadi tapi itu. Terima kasih Desi, takut ganteng. Oh ya, takut ganteng. Oke. Berjuang tanpa pamrih lebih mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Oke, so basically pahlawan adalah tidak memikirkan diri sendiri, tidak egois ya. Pahlawan mereka yang tidak pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik secara ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Betul sekali, dari Bolang. Nah, Telkomsel menjadi salah satu operator Indonesia yang memiliki kepedulian untuk Indonesia sehingga bisa memotivasi para pahlawan-pahlawan kita ya, para developer muda Indonesia yang memberikan solusi bagi masyarakat melalui aplikasi mereka. Makanya sekarang itu kita hidupnya gampang sekali. Selain jasa-jasa pahlawan dulu, sekarang ada orang-orang seperti ini yang membuat hidup semakin mudah sekali. Saya mau kasih lihat satu tayangan. Oke. Kami membuat digital platform bernama gandengtangan.org, yaitu sebuah platform digital yang mempertemukan antara pengusaha sosial untuk mendapatkan pinjaman 0% interest dari masyarakat sebagai peminjam. Jadi ini merupakan sebuah crowdlending platform yang berbasis pinjaman. Nah, wirausaha sosial di Indonesia pun sudah mulai tumbuh. Nah, saya pribadi ingin solving problem dengan seimbang dengan ekonomi. Nah, cuman kebanyakan wirausaha sosial itu bekerja di lapangan dan memang yang banyak harus diberdayakan di pedesaan. Karena keterbatasan hal tersebut, saya mikir apa yang bisa saya lakukan di kota ini. Lalu ada ide untuk membuat sebuah platform di mana wirausaha sosial yang sudah bergerak di pelosok bisa mendapatkan pendanaan dalam berupa pinjaman, di mana pinjaman itu akan dikembalikan tapi tanpa bunga dari masyarakat publik di perkotaan gitu. Ya, gandengtangan.org ini jadi menghubungkan antara borrower atau sebagai peminjam dengan lender atau sebagai pemberi pinjaman. Di sini ketika ada borrower atau peminjam yang
submit proposal, kita kurasi dulu apakah layak untuk dipublish atau tidak. Setelah kita kurasi, kita publish, baru si project ini bisa campaign di masing-masing sama si projectnya, sama si ownernya. Nantinya dia bisa sebar di sosial media atau ke rekannya atau ke siapapun untuk membantu dia dalam memberikan pinjaman. Terus si lenders ini sebagai pemberi pinjaman, dia bisa ikut membantu si social entrepreneur ini di usahanya dengan minimal uang sebesar 50.000, itu minimal. Jadinya dalam satu proyek misalkan ada uang dibutuhkan dana sebesar 20 juta, itu bisa banyak orang terlibat di sana dan bisa mengembangkan lagi impact-nya ke masyarakat sekitarnya. Sebenarnya basic crowdlending ini memungkinkan adanya accountability yang dimonitor oleh masyarakat banyak. Jadi nanti di page itu juga akan ada report repayment dari peminjam, udah berapa kali ngembaliin, besarannya berapa, kemudian dana yang sudah dikembalikan ke pemberi pinjaman itu bisa disalurkan kembali ke proyek lain, sehingga efeknya bisa menjadi multiplier. Jadi developer muda ini adalah pahlawan-pahlawan yang membantu menjadi penghubung antara orang yang membutuhkan dan orang yang berkelebihan dalam bidang finansial ya. Canggih banget, selamat ya untuk kalian ya. Gandengtangan.org ya. Gandengtangan.org ini berhasil menjadi salah satu dari 3 aplikasi terbaik dalam ajang NextDev 2015 Digital Creative Indonesia Competition by Telkomsel. Kemarin sudah ada acaranya di sini. Jadi ada 6 kategori yang dilombakan di situ ya. Ada pemerintahan, UKM, transportasi, pariwisata, kesehatan, dan pendidikan. Ini kalian prosesnya dari mulai daftar segala macam. Ini ada aplikasi ini, itu berapa lama sih, ceritain dong? Sampai ikutan, sampai terpilih di NextDev. Itu kita pokoknya kita terpilih jadi 20 finalis dari 400 aplikasi yang terdaftar. Katanya terus 20 aplikasi terpilih itu ikutan bootcamp selama 3 hari. Itu ada mentoring, ada kita juga kayak role play sama investor dan lain-lain. Terus jeda waktu sebulan itu kira-kira bulan September yang bootcampnya. Terus di bulan akhir Oktober itu kita dipanggil lagi, kumpul lagi untuk grand final gitu. Canggih banget, canggih banget. Tapi aplikasi yang sudah mereka bikin ini, nah ini apa yang kalian dapatkan selama bootcamp, selama ketemu sama, kan ada yang finalis lain-lain, mereka bikin aplikasi yang canggih-canggih juga gitu. Apa yang kalian dapatkan dari pengalaman ini? Sebenarnya waktu kita ikut lomba yang ngejarnya bukan necessarily karena hadiah sih, lebih kita akses mentor, dapat kenalan ke mentor-mentor ya emang udah pengalaman itu ya. Terus elevator pitch, pengalaman untuk pitching ke investor juga, abis itu market validation di kita sendiri. Sama sebenarnya yang paling berharga juga ketemu teman-teman sesama developer yang juga mereka kayaknya kita bisa sharing pengalaman dan bisa saling berkolaborasi antar aplikasi sebenarnya. Oh iya, jadi nanti akan lahir aplikasi-aplikasi lebih canggih lagi. Sebetulnya kalian di bidang kalian yang lain itu saling jadi spiritnya nggak terlalu kompetitif sama teman-teman, tapi malah saling support, saling kolaborasi. Oke, jadi selama kalian ikut kompetisi ini atau sudah ketemu sama kompetitor-kompetitor yang lain gitu, nggak ada rasa kompetitif itu, tapi ada rasa nervous atau rasa gimana atau apa namanya, apa kayak tantangan yang terbesar selama ikut kompetisi ini? Pasti kalau nervousnya sebelum pitching akhir dan sebelum pengumuman. Oh iya itu ya, oke. Selebihnya sih kita lebih banyak ya dari Telkomsel ini sama dari Net TV banyak kan kita jadi kayak team building karena lebih banyak mentoring dan apa ya main-mainnya ya, fun-nya lebih banyak entertainment-nya. Iya, funnya tapi tetap mendapatkan sesuatu gitu ya. Mentoring. Nih, ini canggih banget loh, Dito, kalau punya kelebihan dalam hal financial ini bisa jadi gimana sih caranya kalau misalnya nih aku nih punya ada lebih deh, aku misalnya ada lebih 2 miliar. Berapa miliar ya? Misalnya, oke, 30 juta deh. Misalnya gitu loh. Nah terus what do I do? Kalau pakai aplikasi kalian, jadi gimana caranya? Sebenarnya simply visit website kita www.gandengtangan.org. Nanti di situ ada publish beberapa project bisnis sosial yang lagi kita campaignin. Pilih aja gitu. Di situ ada blog-blognya sendiri. So setiap orang bisa pilih project yang mau dia support, yang paling dekat sama dirinya. Kalau misalnya aku suka pertanian, ada project pertanian, aku bisa langsung klik danai, udah tinggal ngisi data simple. Oh, sesimpel itu? Iya. Tapi kalau uangnya nggak balik?
Jadi Aku datengin kamu ya. Jadi kalau kita itu punya beberapa langkah mitigasi, 4 langkah mitigasi yang bisa memperkecil peluang untuk supaya nggak baliknya itu. Jadi security-nya ada support security systemnya. Mereka ya? itu udah divalidasi usahanya. Terus dari itu mereka juga kan si pemilik proyek itu harus campaign sendiri. Jadi itu ada jaringan personalnya yang juga ikutan di situ. Jadi reputasinya dia bakalan dipertaruhkan di mata teman-temannya kalau dia nggak balik. Jadi dia mau nggak mau harus balikin. Nah, tapi kalau tetap terjadi kayak gitu, kita restrukturisasi tadinya 2 tahun, kita panjangin jadi 3 tahun, misalnya usahanya memang lagi ada bermasalah, cicilannya itu bisa diatur kayak marketingnya gitu. Dibantu. Oke, kalau nggak kita datangin rumahnya, kita datangin rumahnya ini aja Dito, rumahnya Jesse sama Dini aja, gedor-gedor Jesse Dini gimana nih gitu ya. Dito ada pertanyaan? Enggak, mungkin aku lebih kayak, kan itu security yang tadi yang dibuat itu emang benar-benar harus dijalanin sama si yang punya perusahaannya juga kan. Jadi emang bener kita pasti ketakutan untuk kehilangan si uang itu ya. Jadi menurut kalian ini udah aman banget untuk dilakukan untuk kedepannya? Well, sebenarnya kan kalau Dito pertanyaannya basic dasarnya itu kita tuh mau bantu, tapi instead of donasi yang sekali habis pakai, kita bentuknya pinjaman tanpa bunga gitu. Hitung-hitung jadi kayak nabung, nanti dikembaliin di jangka waktu tertentu. Tabungan tapi impactful gitu. Impact, ya benar. Ini canggih banget. Aku pikir kalau cewek-cewek kece pada duduk-duduk tuh arisan ini kalian tuh arisan terus ngomonginnya kayak begini gitu ya. Kita bikin apa gitu ya. Kita bikin apa? Canggih banget kok bisa tercetus ide kayak begini dari mana sih? Ya kita ngelihat kalau misalnya suatu proyek sosial itu bergantung dengan donasi terus gitu ya, kadang-kadang cita-citanya dia belum tercapai tapi dia susah nyari donasi gitu. Nah jadi kalau dengan pinjaman mereka dipaksa untuk supaya mandiri secara pendanaan karena mereka harus mengembalikan pinjaman itu. Jadi makanya kita sasarnya wirausaha sosial di mana mereka punya 2 misi, yaitu misi sosial dan juga dia ada ekonominya untuk roda nafas dia. Untuk jalan terus, rodanya berputar terus. Canggih, jadi memang ya Next Day by Telkomsel ini menjadi wadah kreativitas anak muda untuk mempublikasikan kepada masyarakat bahwa banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memang bisa menjadi solusi saat ini. Jadi kita nggak cuman aduh pengen ini tapi gimana caranya ini orang-orang muda-muda ini yang kece-kece bisa menyiapkan itu semua untuk kita dan ini semua hasil karya anak bangsa. Bangga nggak sih? Walaupun aku belum menghasilkan apa-apa, aku ikut bangga. Oke, sukses terus untuk kalian. Ini untuk yang lagi nonton. Ini saya mau ngingetin aja kuis yang minggu lalu ya. Jika kamu seorang developer atau startup, aplikasi apa yang akan kamu ciptakan ya? Silakan tweet, mention ke @sarasehan_net dan juga @telkomsel dengan #nextdev. Hadiahnya ada 10 juta untuk 5 ide terbaik ya. Jangan lupa hashtagnya nextdev. Aku tuh nggak bisa bikin aplikasi, kadang-kadang aku bingung mau nyalain komputer aja di mana untuk buttonnya, tapi aku punya bantal ini. Jadi kalian terima ya, kasih. kalau misalnya sudah lebih capek-capek, habis mikir, habis apa, jangan lupa istirahat ya. Katanya istirahat 15 menit itu tuh lumayan cukup untuk nge-recharge otak kita, sehingga bisa lagi. melebihi Berkarya lagi. ini potensinya bisa maksimal banget. Teteh. Thank you Jessie sama Dini. Terima kasih banyak Teteh. Jangan kemana-mana. Abis ini, karena aku anak gaul, kita akan pasang musik yang, you know, yang gitu ya. Ada NSG di sini. Tetap bisa.